Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran kali ini masih akan kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak kelas 6 yang sangat Ibu sayangi, hari ini kita mulai pembelajaran masih dari rumah untuk menghindari dampak COVID-19. Baik anak-anak, pembelajaran kali ini adalah pembelajaran matematika di kelas 6, yaitu bab 1. Bab 1.1 kemarin kita sudah membahas bilangan bulat yang terdiri dari 3 jenis, yaitu bilangan bulat positif, bilangan bulat negatif, dan bilangan nol itu sendiri. Selanjutnya, yang akan kita bahas dalam pertemuan kali ini adalah bab 1.2, yaitu operasi hitung campuran. Operasi hitung campuran yang seperti kita tahu adalah sebuah operasi hitung yang di dalam pengerjaannya terdapat 2 atau lebih tanda operasi hitung. Kalian masih ingat kan? Operasi hitung apa saja yang ada kemarin? Ya, betul. Penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Ada 4. Dan tanda-tandanya kemarin sudah kalian tahu. Selanjutnya, terdapat beberapa aturan pada saat kita ingin melaksanakan atau ingin menyelesaikan sebuah operasi hitung bilangan. Yang pertama, operasi dalam tanda kurung dikerjakan terlebih dahulu. Jika kalian menemukan sebuah operasi hitung bilangan yang akan kalian kerjakan, seperti soal UN beberapa bulan yang lalu, itu ada yang disebut dengan operasi hitung bilangan campuran. Nah, adapun aturannya sebagai berikut. Yang kedua, yang A adalah operasi tanda kurung dikerjakan terlebih dahulu tadi ya. Yang kedua, penjumlahan dan pengurangan adalah setingkat. Apabila terdapat 2 operasi dalam satu soal, maka kalian akan mengerjakannya dari paling kiri dulu. Yang ketiga, jika dalam satu soal terdapat 2, yaitu perkalian dan pembagian, itu juga setingkat. Apabila terdapat tanda tersebut, maka kita lakukan dari yang lebih kiri dulu. Yang keempat, perkalian dan pembagian lebih tinggi tingkatannya dari penjumlahan dan pengurangan. Apabila dalam satu soal terdapat perkalian atau pembagian serta pengurangan atau penjumlahan sekaligus, maka dikerjakan terlebih dahulu dari perkalian atau pembagian, karena tingkatannya lebih tinggi. Kita perhatikan tangga atau aturan main kabataku, kali bagi tambah kurang ya, seperti ini. Nah ini tanda kurung terlebih dahulu kita kerjakan jika ada dalam sebuah soal. Selanjutnya tanda kali atau bagi atau operasi hitung kali dan bagi terlebih dahulu, baru kita melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan. Begitu anak-anak, aturan dari kabataku, Ibu singkat dari kali, bagi, tambah, dan kurang. Selanjutnya, soal dan penyelesaiannya. Contoh soal yang akan diberikan adalah sebagai berikut. Misalkan, dalam sebuah soal terdapat penjumlahan dan pengurangan sekaligus. Contoh nomor 1 ya. Ini 8 ditambah 9 dikurang 6. Maka kita akan mengerjakan terlebih dahulu yang paling kiri, sesuai dengan poin B yang sudah dijelaskan di atas tadi. Maka kita akan menjumlahkan 8 dengan 9 terlebih dahulu di depan, menjadi 17. Betul sekali, hasilnya 17. Kemudian baru kita lakukan operasi pengurangan terhadap bilangan selanjutnya yang 6 ini ya. Seperti ini. Lalu hasil akhirnya adalah 11. Paham kira anak-anak? Iya. Baik, kita lanjutkan. Begitu juga sebaliknya jika pengurangan terlebih dahulu, lalu penjumlahan, maka kita tetap melakukan operasi hitung bilangannya dari yang kiri. Ya, yaitu 15 dikurang 6 terlebih dahulu, baru kita jumlahkan dengan 4. Nah, 15 dikurang 6 adalah 9, kemudian kita jumlahkan terhadap bilangan selanjutnya yaitu 4, hasil akhirnya 13. Ya, betul sekali anak-anak. Selanjutnya,
Soal berikutnya adalah soal di dalam perkalian dan pembagian. Bagaimana kita lakukannya? Ya, sama dengan yang di atas tadi ya. Jika kita ketemu dengan 4 dikali 4 dibagi 2. Ini ada operasi perkalian, kemudian ada pembagian. Maka tetap kita lakukan dari yang kiri dulu. 4 kali 4 sama dengan 16. Betul. Kemudian kita bagi dengan 2. Ini. Hasilnya adalah 8. Oke. Selanjutnya, soal kali dan bagi, tetapi baginya terlebih dahulu di depan, baru dikali. Hal itu pun sama. Maka kita lakukan, karena dia setara ya, satu tingkat, maka kita mulai dari yang kiri. 36 dibagi 4, 9, kemudian kita lakukan dengan perkalian selanjutnya itu bilangan 3. Hasilnya 9 dikali 3 sama dengan 18 ya. Baik. Selanjutnya lagi. Nah, ditambah lagi. Ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian dalam satu soal. Bagaimana kita mengerjakannya? Ya, sesuai dengan aturan Kabataku yang tangga tadi ya. Maka kita mulai dari perkalian dan pembagian terlebih dahulu. Diberikan sebuah soal 3 dikali 6 ditambah 6 dibagi 2. Mana terlebih dahulu yang kita kerjakan? Iya, betul sekali. Perkalian dulu. Kemudian pembagian, selanjutnya baru penjumlahan. Berikut langkah-langkahnya. 3 dikali 6 sama dengan 18. Tambah 6 tetap kita turunkan, bagi 2 juga tetap kita turunkan. Langkah selanjutnya, ini kita bagikan dulu. Bukan 18 ditambah 6, tetapi kita bagi dulu. Karena tingkatan tambah dan tambah dan bagi adalah lebih tinggi bagi. Maka bagi dulu yang kita kerjakan. 6 dibagi 2 sama dengan 3. Baru kita jumlahkan 18 dengan 3. Hasilnya 21. Kira-kira bagaimana anak-anak? Sudah paham? Ibu tambah lagi ya contoh soalnya untuk menjelaskan lagi selanjutnya. Kita ketemu dengan soal berikutnya. Soal nomor 2. 11 ditambah 8 dikurang 6 dibagi 2 dikali 3. Ada 4 operasi hitung bilangan dalam sebuah soal. Maka pengerjaannya sebagai berikut. Karena kita ketemu dengan soal ada di sini bagi dan di sini dikali, maka tingkatan daripada yang ini adalah sama. Kita mulai dari yang paling kiri. Maka 6 dibagi dengan 2, hasilnya 3. Selanjutnya, 3 ini kita kalikan dulu dengan 3. Karena penjumlahan di bawah tingkatan daripada kali. Selanjutnya, 3 dikali 3, 9. Operasi pengurangan yang di depan tetap kita turunkan. Operasi penjumlahan yang di depannya juga kita turunkan. 11 kita turunkan, 8 kita turunkan. Lalu setelah ini, ada operasi penjumlahan dan pengurangan. Ya, mereka satu tingkat. Maka kita mulai dari yang paling kiri terlebih dahulu. 11 ditambah 8 sama dengan 19. Kemudian baru kita kurangkan dengan bilangan selanjutnya 9. 11 ini hasilnya dapat 10. Bagaimana anak-anak? Sudah paham? Mudah-mudahan ya. Selanjutnya, Ibu akan tambahkan lagi satu soal. Jika di dalam soal tersebut terdapat tanda kurung, apa yang akan terjadi? Baik, 8 ditambah 7 berada di dalam kurung, kemudian dikali 5 dan dikurang 3. Bagaimana mengerjakannya? Salah, bukan dikali dulu. Tetapi karena ada tanda kurung, itu adalah urgent.
penting sekali untuk diingat, maka kita memahami tangga yang pertama kita atur tadi. Di dalam aturan Kabataku, tanda kurung harus terlebih dahulu kita kerjakan, baru operasi hitung bilang lainnya. Lanjut, 8 ditambah 7 di dalam kurung, maka itu yang terlebih dahulu kita kerjakan. Hasilnya 15, ya betul sekali nak. Kemudian kita kalikan dengan 5, kita turunkan di sini. Kita kurang dengan 3, kita turunkan juga. Kemudian operasi ini karena kali terlebih dahulu tingkatannya ketimbang kurang, maka kali kita kerjakan terlebih dahulu. 15 dikali 5 sama dengan 75. Dikurang 3, hasilnya 72. Bagaimana? Sudah lebih paham lagi ya? Baik. Selanjutnya, ada satu soal lagi yang terdapat 2 tanda kurung dalam satu soal. Dan terdapat beberapa operasi hitung bilangan di dalamnya. Contoh nomor 2. Seperti ini. 8 dikali buka kurung 5 ditambah 4 tutup kurung dikurang 30 kemudian dibagi di dalam kurung 3 dikali 2 tutup kurung. Bagaimana mengerjakannya? Betul sekali. Baik anak-anak, kita akan memulai dengan operasi hitung bilangan yang berada di dalam kurung kita kerjakan terlebih dahulu. Ya, 5 ditambah 4, hasilnya 9. Kemudian, semuanya kita turunkan. 8 di depan kita turunkan, hasilnya ini 9 tadi ya. Dikurang 30 tetap kita turunkan, dibagi 3 kali 2 di dalam kurung. Selanjutnya, pengerjaan selanjutnya adalah yang di dalam kurung 3 dikali 2. Betul. Hasilnya 6. Maka kita turunkan kembali 8 dikali 9 dikurang 30 dibagi 6. Mana terlebih dahulu yang kita kerjakan? Karena sudah tidak ada tanda kurung, maka kita lakukan operasi hitung bilangan yang tingkatannya lebih tinggi. Baik, di sini ada kali dan di sini ada bagi. Maka yang terlebih dahulu kita mulai dari yang paling kiri. Karena kali dan bagi setingkat. Betul sekali. Maka hasilnya 72 dari 8 dikali 9. Kemudian dikurang 30 kita turunkan. Dan dibagi 6 kita turunkan. Selanjutnya, ya, pembagian. 30 dibagi 6 sama dengan 5. 72 dikurang 5 sama dengan, ya, betul sekali, 67. Kira-kira bagaimana anak-anak? Bisa ya mengerjakannya? Oleh sebab itu, Ibu akan memberikan soal, ada 10 soal, kemarin 5, hari ini 10. Ibu akan memberikan soal untuk kalian mengerjakan di rumah. Soal ini bisa kalian tulis di buku tulis, kemudian kalian lakukan pengerjaannya seperti contoh soal yang telah Ibu jelaskan sebelumnya. Baik anak-anak, kali ini pembelajaran kita selesai. Ibu harap kalian bisa mengerjakannya. Dan jika nanti ada hal yang perlu didiskusikan, silahkan langsung hubungi WA Ibu atau telepon di nomor telepon Ibu. Kira-kira Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa kalian tetap jaga kesehatan. Salam sehat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.